Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 143, anak muda sombong sekali. Dua tamparan langsung menamparkan Klin Sun ke lantai, raut wajah Vivin pun berubah. Thomas Kin, apa yang kamu lakukan? Itu teman ibuku, bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Meskipun Klin Sun menggunakan anggur untuk menyiram orang, itu memang salahnya, tapi terlalu berlebihan bagi Thomas Kin untuk memukul orang. Vivin bukannya bersimpati kepada Klin Sun, tetapi tahu bahwa putranya Ishak yang tidaklah sederhana, dia memiliki beberapa koneksi di industri hiburan. Jika benar-benar membuat marah mereka sekeluarga, dia pasti akan membalas. Kehidupan keluarga mereka menjadi sedikit lebih baik dengan kerja keras. Jika hancur karena menyinggung Ishak Yang, maka Thomas Kin benar-benar akan menjadi orang berdosa. Pada saat ini, Ishak yang mendorong pintu dan masuk lalu melihat Klin Sun yang terbaring di lantai dengan wajah bengkak, dia pun marah besar. Ibu, ada apa denganmu? Klin Sun langsung menangis, dia memukulku, nak, carikan seseorang untuk membunuhnya. Ishak yang marah besar menoleh dan matanya melotot. Kamu berani memukul ibuku? Oke. Habislah kamu. Jika aku tidak melumpuhkan kaki dan tanganmu hari ini, kamu tidak tahu betapa kejamnya dunia. Kamu tunggu. Ishak yang dengan cepat membantu Klin Sun berdiri dan duduk di ruang VIP menunggu. Dengan tubuh kurus Ishak yang, tentu saja dia tidak akan turun tangan sendiri melawan Thomas Kin. Tadi dia keluar untuk menelepon dan memanggil beberapa orang, yang semuanya orang terkenal di masyarakat. Awalnya, dia hanya ingin memberi sedikit pelajaran kepada Thomas Kin, bagaimanapun juga, dia adalah sepupu Vivin, tidak enak juga kalau dia keterlaluan. Tapi sekarang, anak ini berani memukul ibunya, benar-benar cari mati. Dengan segera, seseorang dengan kepala botak membawa 4 anak muda masuk. Seluruh tubuhnya bau arak, berjalan dengan perkasa dan tangguh. Adik Ishak, siapa yang mengganggumu? Ishak yang tampak sangat gembira saat melihat si kepala botak itu datang. Kak Jake. Akhirnya kamu datang, itu dia orangnya, bantu aku melumpuhkannya, patahkan tangan dan kakinya. Di mulut Kak Jake masih menggantung tusuk gigi, dia menoleh, memandang Thomas Kin dengan remeh lalu terkekeh. Hanya dia. Anak muda, sangat sombong ya. Melihat orang-orang ini yang niatnya tidak baik, Ernie Tang dengan cepat berdiri, menghadang di depan Thomas Kin, dan berkata, semuanya, ini hanyalah salah paham. Bicara baik-baik saja, kalau tidak bisa, kami akan bayar ganti rugi. Ishak yang saat ini sudah kalap karena amarah, siapa yang menginginkan uang bau kamu? Apakah kamu menganggap aku tidak punya uang? Tidak ada gunanya berapapun uang yang kamu berikan hari ini, aku tetap akan membuatnya lumpuh. Vivin dengan cepat menarik kembali Ernie Tang. Bu, cepat ke sini. Biarkan dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ernie Tang mengerutkan kening, apa yang kamu katakan nak, Thomas memukuli orang karena diriku juga. Vivin berkata, memangnya kenapa? Semua ini juga karena dia yang bersikeras membela artis wanita itu sehingga menyinggung orang. Cepatlah mundur ke sini, jangan sampai kena kamu. Thomas Kin juga mengangguk, bibi kedua, tolong mundur sebentar. Sebenarnya Thomas Kin malas untuk turun tangan. Tetapi bibi kedua ada di sampingnya, jika sampai sekelompok ikan dan udang bau ini tidak punya mata dan melukai bibi keduanya, itu akan buruk, jadi lebih baik dia menyerang duluan. Tepat ketika Thomas Kin akan menyerang, tiba-tiba pintu kamar VIP dibuka, dan seorang pria muda masuk dengan sekelompok pelayan dan pengawal. Apa yang terjadi?
Isak yang melihat situasi ini segera berdiri dan berbicara. Manajer Wang, kami ada sedikit urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kami tidak akan mengganggu orang lain. Ini akan cepat selesai. Manajer Wang melihat, bukankah ini Dr. Qin? Terakhir kali ketika Dr. Qin makan di sini, sudah dipesan langsung oleh Bos Rico, gratis semua dan harus dilayani dengan baik, ini adalah tamu VIP mereka. Isak yang malah membawa beberapa preman untuk berkelahi dengan Dr. Qin. Cari mati ya. Manajer Wang dan yang lainnya langsung mengepung Kak Jake dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah Jinlong Hotel, kalian jangan macam-macam, duduklah. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 144 Dr. Qin disinggung orang. Kak Jake mengerutkan kening. Dia tahu bahwa si Marga Wang ini bekerja dengan Bos Rico, tetapi di hadapan begitu banyak saudara saat ini, jika dia mundur, bagaimana kelak dia bisa hidup di lingkungan ini? Marga Wang, Isak adalah adik laki-lakiku, hari ini dia ditindas di hotel kamu, aku harus meminta penjelasan. Manajer Wang mendengus dingin, semua ini adalah tamu VIP aku, hari ini, aku pasti melindungi mereka. Kak Jake DKK menyingsingkan lengan baju mereka, semuanya terlihat ganas. Hanya dengan mukamu, tidak cukup. Bola mata manajer Wang mengkerut, sejujurnya, meskipun ini wilayahnya, jika pertarungan benar-benar dimulai, dia mungkin tidak dapat mengambil banyak keuntungan. Oke, kamu tunggu. Setelah manajer Wang memikirkannya, dia keluar untuk menelepon. Bagaimanapun ini adalah masalah tentang Dr. Qin, lebih baik memberitahu Bos Rico dulu. Setelah manajer Wang keluar, muka para bawahan Kak Jake juga terlihat khawatir. Kak Jake, dia pergi memanggil orang, apa yang harus kita lakukan? Kak Jake mencibir, memangnya bisa apa dengan memanggil orang? Hari ini, adik Isak telah diintimidasi orang. Jika dibiarkan begitu saja, di mana aku akan meletakkan wajahku? Bagaimana kelak aku bisa berdiri dunia persilatan? Apa yang dikatakan Kak Jake nampak teguh demi keadilan. Isak yang mendengarkannya dengan penuh percaya diri, memang hebat Kak Jake. Tetapi kenyataannya adalah Kak Jake melakukan ini hanya demi uang yang diberikan Isak yang. Meskipun marga yang ini bukan orang besar, dia masih punya uang. Dia tidak percaya, hanya karena beberapa pecundang kecil ini, apa mungkin Bos Rico akan turun tangan sendiri. Setelah manajer Wang keluar untuk menelepon, Bos Rico segera bangkit dari badan wanita dan segera memakai celananya. Ini adalah Dr. Qin. Tindakan Dr. Qin, pernah dilihat Rico Pei secara langsung, berani menyinggung Dr. Qin, benar-benar cari mati. Si kepala botak tidak lain hanyalah preman kecil, Dr. Qin dapat mencubitnya sampai mati hanya dengan jarinya, benar-benar tidak tahu dari mana keberaniannya itu berasal. Di saat yang sama, Samuel Duan juga menerima kabar tersebut. Dr. Qin disinggung orang di Jinlong Hotel. Hanson Long mengerutkan kening, itu wilayah Bos Rico, tidak ada hubungannya dengan kita kan. Rico Pei dan Samuel Duan memang tidak saling campur tangan, itu adalah urusannya jika dia menyinggung Dr. Qin, dia pantas mendapatkannya. Samuel Duan mengerutkan kening, orang yang menyinggung Dr. Qin adalah si kepala botak, dia mengancam di luar bahwa dia bekerja denganmu. Raut wajah Hanson Long tiba-tiba berubah. Bajingan ini. Si kepala botak memang bajingan. Dia membuat masalah di mana-mana, hari ini dia bilang bekerja dengan Hanson Long, dan besok dia akan bilang bekerja dengan Rico Pei, sebenarnya tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Tapi ini tidak bisa disebarluaskan. Hanson Long harus menjelaskannya sendiri, jika tidak, membiarkan Dr. Qin melihat bawahannya yang seperti ini, bagaimana dia akan memiliki kesan yang baik di masa depan. Kak Samuel, aku pergi sekarang. Hanson Long selesai berbicara dan langsung keluar. Samuel Duan duduk di sofa sambil berpikir,
dia tetap merasa ini tidaklah benar, dia harus pergi ke sana secara langsung. Tidak lama kemudian, satu demi satu mobil berhenti di Jinlong Hotel. Ada mobil mewah, roti, dan banyak orang. Di kamar VIP, seorang preman kecil bergegas masuk dan berkata dengan panik. Kak Jake. Di luar datang ratusan orang. Bersambung.